Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Allahumma la shahla illa ma ja'altahu shahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim wa saddaqa ala rasulihil karim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awlan nasi fi yawmal qiyamah man akthara alayya salatan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-ukhra man tamassaka bi sunnati 'inda al-fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadratul mukhtarimin, para alim, para ulama, wabil khusus guru-guru kita. Yang pertama, dengar Pak ya, ini mau di absen. Ada Bapak Ustadz Bambang Hermanto, Ketua DKM At-Taqwa. Yang saya hormati Bapak Ustadz A'ab Awaludin, Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa. Yang saya hormati Bapak Ustadz Mustaqim Al-Farabi, Pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Muhtadin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haris Maulana Musalla Abdul Aziz. Yang saya hormati Bapak Ustadz Tuku Umaida. Yang saya hormati Bapak Roy Mukhlas, Ketua RW 015. Yang saya hormati Bapak Yasin Maulana, Ketua RT 02. Yang saya hormati Bapak RT 01, RT 09 dan Ketua Blok A dan B. Yang saya hormati Bapak Handi, Ketua Pembangunan Masjid At-Taqwa. Dan yang saya hormati Bapak Ustadz Dasuki, Ketua PHBI Masjid At-Taqwa. Dan saya hormati para ibu-ibu kader Posyandu Dahlia 21. Dan yang saya terhormati ibu-ibu masjid Majelis Ta'lim 1 Harmoni. Mata Allah fi hayatihim basyahalallahu lahum tariqan ilal jannah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Jadi bisa hadirnya kita di majelis seperti ini, bisa hadirnya kita datang di majelis seperti ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ini sudah berapa kali Pak?
Ya. 9 kali, subhanallah. Maka Habib Ali Al-Habsi mengatakan masika majma'il maulid yujallilul qulub wa yakhdurahun nabiyyu ma'al ghuyub. Ya. Jadi orang yang bisa hadir di majelis seperti ini nih, majelis maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama yujallilul qulub, maka Allah akan hilangkan seluruh daripada kesumpekan kita. Amin. Jadi ini majelis yang paling cepat untuk mengangkat daripada sumpek kita. Kalau ibu-ibu sumpek di rumah mah, nah cepat hadir di majelis ini. Apalagi udah 9 kali, subhanallah. Berarti mungkin sumpeknya sudah hilang, Bu ya. Iya Pak, kalau lagi di sini entar di rumah sumpek lagi. Nah, bikin majelis di rumah. Nah inilah hadirin, bahkan saking pentingnya ini majelis dikatakan hadhihi ni'matul azimah tukhtas ila syukri. Bahkan ini majelis yang sangat agung yang wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Kalau kita tidak mensyukuri ini Pak, bahaya. Malam yashkurin ni'amah, barang siapa yang tidak mensyukuri daripada nikmah, ya, qad ta'arrada 'ala zawaliha, maka dia itu seakan-akan melepas daripada nikmat tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian itu bersyukur la azidannakum, akan aku tambah, kalau Allah, kata Allah. Nah berarti kalau kita mensyukuri nih, mensyukuri alhamdulillah ya Allah saya bisa hadir seperti ini, saya bisa hadir di majelis yang luar biasa ini, maka kita syukuri, insya Allah la azidannakum, tahun-tahun depan kita diberikan lebih besar lagi, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi kalau kita kufur, ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kita mengkufuri artinya apa? Kufur itu istilahnya tidak berterima kasih. Kita ingkar dengan nikmat diberikan bisa hadir duduk di majelis seperti ini, tapi kalau kita biasa-biasa aja, daripada di rumah sepi mending ngumpul di sini. Nah ini namanya kurang bersyukur. Maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Adab yang pertama adalah yarfa'un ni'mah, Allah akan angkat kenikmatan ini, sehingga apa? Sehingga tahun depan nggak bakalan Pak, ya, nggak bakalan datang. Kenapa? Karena menganggap majelis yang mulia ini majelis biasa. Karena majelis ini adalah majelis di mana banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari rumah ini kita banyak dosa, setelah hadir insya Allah 1 jam, 2 jam, 3 jam di sini, kita pulang dengan membawa tidak ada dosa, amin ya Rabbal Alamin. Ini majelis mulia, ya. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzikr salihin, ketika kita menyebut daripada nama-nama orang saleh, tatanazzalur rahmah, maka akan diturunkan rahmah. Orang soleh nih, nama orang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sebut maka Allah akan turunkan rahmat. Nah itu baru, kalau nama orang soleh saja bisa diturunkan rahmat, bagaimana kalau nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di majelis ini, majelis maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah majelis paling banyak kita menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak bisa bayangkan betapa banyak rahmat yang Allah cucurkan pada malam hari ini. Rahmat itu paling penting Pak. Karena apa? Rahmat inilah yang akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul ahadukum amaluhul jannah. Tidak ada di antara kalian itu yang bisa masuk surga daripada amalan-amalan kalian. Jadi nggak ada yang namanya manusia itu bisa masuk surga dengan amalnya. Ya. Wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Benar kata Rasulullah, wala ana, termasuk saya juga. Illa ayataghammadani Allah bifadli minhu wa rahmah, kecuali masuk surgaku ini kata Kanjeng Nabi adalah ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau begitu apa gunanya kita sholat umpamanya, ya kan? Ya. Kalau rahmat kita nggak bisa memasukkan kita ke surganya, ya kalau ibadah kita, amal kita nggak bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, kalau sholat kita, ibadah kita itu yang membawa kita masuk surga, rugi kita. Kenapa rugi? Udah, kalau kita hitung-hitungan nih, kita kalau umur kita ini 70 tahun umpamanya, 70 tahun kita ini taat kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, nggak pernah maksiat sekalipun umpamanya, ya, dipotong masa balik kita 15 tahun, artinya kalau umur kita 60 tahun berarti berapa tahun? 45 tahun kita beramal sama Allah. Udah, kamu masuk surga. Setelah masuk surga, di dalam surga menikmati keindahan-keindahan surga. Setelah di dalam surga selama 45 tahun kita disuruh keluar dari surga. Loh, kok keluar? Iya kan amalmu cuma 45 tahun. Mau seperti itu? Enggak mau. Hah? Nah, itulah maka masuk surga. Kalau orang sudah masuk surga itu khalidina fiha, selama-lamanya. Selama-lamanya itu kapan? Selama-lamanya yang enggak ada hitungannya, ya. Nah, itulah makanya masuk surganya kita itu adalah karena ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah Pak, sering-seringlah Bu, kita hadir yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan rahmat yang paling banyak, tidak ada lain adalah di majelis maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Habib Ali Al-Habsyi, wa yahdurahun nabiyyu ma'al ghuyub. Kalau majelis maulid ini majelisnya benar, majelisnya tidak dicampuri dengan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang maksiat. Emang ada majelis maulid dengan maksiat? Ada. Di mana? Itu di YouTube itu kan? Ya, ada maulidnya, ada yang joget-joget, ada nggak seperti itu? Tapi kalau majelisnya bagus seperti ini, dibacakan surah nabawiyah, ya, subhanallah, apalagi sambutan tadi Pak RT-nya, sambutan dari Pak Ustadznya, bacaan Qur'annya luar biasa semua, mantap, ya. Lah, kalau ada majelis seperti ini, Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, wa yakhdurahun nabiyyu ma'al ghuyub. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir di majelis tersebut. Nah, kira-kira percaya nggak Bu? Percaya nggak Pak Kanjeng Nabi itu suka hadir di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Percaya nggak? Ada kisah nih hadirin yang dimulakan oleh Allah, ya. Ketika tahun 93 nih, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, Sayyid Maliki itu lagi berkunjung ke pondok saya tahun 93. Lah, di situ ada cerita dari beliau bahwa suatu ketika Sayyid Maliki ini lagi safari maulid di negara Afrika. Ya, siapa? Sayyid Maliki lagi safari maulid ke negara Afrika. Maka ketika dia itu kan bagian tausiah, ketika dia itu di hadir maulid, itu ada orang nih, salah satu jamaah berdiri
terus. Ya, kagak duduk-duduk nih orang, berdiri. Kan kelihatan kalau yang lain pada duduk tapi dia berdiri sendiri. Dilihat terus saya Said Maliki berdiri terus sampai selesai, itu orang baru duduk. Ya, itu jamaah itu baru duduk. Akhirnya dipanggil oleh panitia. Ini tadi saya lihat kok ada yang aneh nih. Ada salah satu jamaah dari awal dia berdiri, setelah selesai bar itu acara maulid baru dia duduk. Ada apa dengan dia? Akhirnya apa? Panitianya tadi dia pergi. Ditanya malah pergi. Ya. Akhirnya dipanggil langsung nih orang yang berdiri itu. Dipanggil langsung, dihadapkan ke Said Maliki. Nah, akhirnya dengan ada tarjemnya nih, penterjemahnya bahasa Arab. Akhirnya apa? Ditanya, Bapak tadi saya lihat dari awal sampai akhir kok berdiri terus, setelah acara selesai, ya kenapa baru duduk? Maka ini orang mengatakan, menceritakan pengalamannya. Begini Sayyid, dulu nih saya itu begitu cinta dengan acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya begitu senang hadir di acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika ya, di acara maulid itu kan suka ada nih mahalul qiyam, semua berdiri, saya juga ikut berdiri ya. Tapi suatu ketika saya itu ditegur oleh, saya punya ada ustadz mengatakan, kenapa kamu ya hadir maulid hadir saja, ngapain berdiri seperti itu? Ya bukankah Kanjeng Nabi mengatakan la takum li, kenapa janganlah kamu berdiri karena menyambut aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini orang terpengaruh juga. Wah kalau begitu iya bener ya, ngapain saya berdiri, biarin aja acara maulid, saya nggak usah berdiri kalau gitu. Akhirnya setiap dia hadir di acara maulid, kagak pernah ketika semua mahalul qiyam dia berdiri, dia nggak pernah, saya duduk aja ya, duduk aja. Bukannya ini perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Pak, adab itu lebih tinggi. Al-adab fauqal ilmu, adab itu lebih tinggi daripada perintah. Contoh nih, dulu pengalaman saya itu kalau dulu nyantri itu kan khodam ya. Khodam itu jadi pembantu doang, pembantu kiai langitan. Saya itu Pak selama 6 tahun kagak pernah ngaji. Tapi saya hikmah. Kenapa? Karena ke Pak Yai bilang begini, udah kamu datang ke sini hikmah sama saya, ya kan? Hikmah itu layani saya. Ya kalau nyuci kamu cuci, ya kemudian masak kamu masain buat saya, buat keluarga saya, buat anu. Kenapa? Karena saya itu hikmat kepada santri, saya ngajar, saya harus ini, saya harus ini. Kalau saya harus nyuci juga, mana mungkin saya bisa ngajar, mana mungkin saya bisa ngurusin santri sebanyak itu. Maka kamu hikmat saja tugasmu, kamu mendapat pahala, insya Allah nanti akan barokah, kata Pak Kiai. Jadi ini saya buka kartu, saya gak pernah ngaji ya di pondok itu, cuman ngelayanin kiai. Saya yakin nanti kalau sudah dibuka keberkahannya, nanti kamu bisa ngaji sendiri, dia bilang gitu. Lah itu saya alami seperti itu. Suatu ketika nih ya, suatu ketika kiai ada tamu, saya lewat di depan itu, posisi saya kan pakaiannya pakaian biasa, bukan pakaian santri, namanya kita khodam, pakaian dari kebun lah. Saya dari kebun dipanggil, Kang, kalau dulu kan panggilannya Kang begitu kan santri ya, Kang sini ayo makan bareng. Nah padahal ini perintah, ayo makan bareng, padahal itu para kiai bareng, nggak mungkin lah kita makan. Maka
Tadi dikatakan al-adab, adab itu di atas daripada ilmu, di atas daripada perintah. Akhirnya apa? Akhirnya saya nggak mau nggih kiai nggih doang, tapi nggak mau nurutin perintah. Kita melanggar perintah bukan karena kita nggak pun, tapi beradab. Masa kita pakaian nggak bagus, pakaian kotor, mau ikut makan sama para ulama? Nah, itulah namanya adab. Padahal kita melanggar perintah. Ini juga yang terjadi kepada tadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan janganlah kamu itu berdiri menyambut kedatanganku. Ini perintah, tapi inilah yang dialami oleh orang yang Afrika tadi ketika mahalul qiyam. Suatu ketika dia hadir di majelis maulid, dia duduk, yang lain pada sendiri, tapi Allah subhanahu wa ta'ala dikasafkan matanya. Akhirnya matanya bisa melihat ada rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ma'al ghuyub, bersama orang-orang yang di alam barzah, bersama wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala hadir di tempat tersebut. Ini orang pengen berdiri nggak bisa ya, pengen berdiri nggak bisa. Kenapa? Betapa tidak adabnya yang lain menyambut Rasulullah berdiri. Dia karena sudah mengatakan saya nggak bakalan berdiri, tapi ketika matanya dikasahkan oleh Allah, ada rombongan Kanjeng Nabi bersama wali-walinya Allah datang di acara tersebut, dia pengen berdiri nggak bisa. Dia paksa pengen berdiri. Ya Allah, betapa sedihnya saya ini. Kenapa? Karena pengen berdiri nyambut kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ya. Karena dia merasa tadi saya gak pernah berdiri ketika mahalul qiyam. Akhirnya apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini orang nih akhirnya lumpuh pulang digotong sampai rumah. Berhari-hari berbulan-bulan tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena lumpuh. Akhirnya setelah bertahun dia nazar, mungkin ini adalah gara-gara saya tidak punya adab dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya nazar, ya Allah, ketika Engkau diberikan kesehatan, ketika aku bisa berjalan, bisa berdiri, saya nazar ketika nanti saya bisa hadir di Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan berdiri dari awal sampai akhir. Inilah nazarnya. Akhirnya Allah berikan kesehatan. Akhirnya apa? Dia bisa berjalan, dia bisa berdiri, dia semangat hadir di majelis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari awal dia berdiri sampai akhir untuk memenuhi daripada nazarnya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu kagak perlu niru, ya berdiri aja dari awal dan akhir. Yang penting kalau yang pada berdiri kita ikut berdiri, kita turun ikut turun. Nah, kira-kira sekarang bertambah nggak keyakinan wa yahdurun nabiyyu ma'al ghuyub, bahwa Nabi akan hadir di majelis Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakin nggak, Bu? Ya. Andaikan kalau kurang yakin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sallama alayya ya wahidun ala ummatin." Tidak ada di antara umatku yang ketika dia bersolawat kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan fi ruhi, di dalam ruhku itu ya, hatta yaruddu alaihi salam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ini memberikan izin untuk mengembalikan ruh. Maka ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan ruhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Rasulullah menjawab daripada salam kita. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hadir di majelis seperti ini adalah luar biasa. Hadir di majelis seperti ini termasuk nikmat yang luar biasa, nikmatul azimah litaqtas 'ala syukri, nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Kenapa? Karena yang kita peringatin maulid, yang kita peringatin kelahirannya, ini adalah manusia yang luar biasa ya. Manusia yang luar biasa. Kanan nasu
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasu khalqan wa khuluqan. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasu, manusia yang diciptakan paling sempurna, paling indah, khalqan dalam penciptaannya, wa khuluqan, bahkan akhlaknya. Apa yang sempurna? Bahkan dikatakan di sini dikatakan lam ya'ti basarun ala misli khalqih. Tidak ada orang yang menyamai itu kehebatan kanjeng Nabi, keindahan kanjeng Nabi. Jangankan menyamai, mirip saja tidak ada. Dalam apanya? Fi mahasini khalqihi, ya, nadarihi wa sam'ihi wa nutqihi. Di dalam keindahan sam'ihi, di dalam keindahan ketajaman pandangan matanya. Tidak ada orang yang menyamai ketajaman pandangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi itu di samping matanya indah, mata paling bagus, penglihatannya juga paling bagus. Wa absarihi, di dalam juga itu penglihatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sam'ihi, pendengarannya, wa absarihi, penglihatannya, ya. Kemudian wa nutqihi, di dalam ucapan kata-katanya tidak ada yang menyamai. Di samping mulutnya bagus, giginya bagus, ya. Pokoknya seluruh daripada apa yang ada di kandang Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya indah. Qad khalaqallahu ala mahasina ajmalin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sempurna, paling bagus, ya. Bahkan suatu ketika nih Bu, saking nih bagusnya kanjeng Nabi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ya, begitu musuh-musuhnya sudah kewalahan menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa? Dia pakai nih orang-orang elit Syu'bah al-Suq ini suatu pasukan elit, artinya apa? Komunitas elit, terdiri dari orang-orang hebat macam Abu Jahal, kemudian, ya, Walid bin Mughirah, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Utaibah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf. Ini adalah kelompok-kelompok elit daripada orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka gerah dengan dakwah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia itu nyewa buzzer kalau zaman sekarang. Kalau dulu itu orang ahli syair, ahli puisi, yaitu bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini puisinya luar biasa, maka orang-orang yang orang agung bisa direndahkan dengan puisinya Hasan bin Sabit. Orang-orang yang kalangan biasa bisa dinaikkan derajatnya dengan puisinya Hasan bin Sabit. Maka Hasan bin Sabit ini dipanggil oleh Abu Jahal, "Hei Hasan bin Sabit, ya, maukah kamu aku berikan bayaran 10 kali lipat daripada bayaran yang biasa kamu terima?" Biasanya kalau kamu bikin puisi nih untuk ngata-ngatain orang, satu puisi itu berapa saya harus bayar. Maka Hasan bin Sabit mengatakan, satu puisi nih harganya adalah 5 ekor unta. 5 ekor unta. Betapa mahalnya Bu puisi ketika itu. Tapi ini luar biasa Bu, puisi yang bisa menjatuhkan orang, puisi yang bisa merendahkan orang, puisi yang bisa menghinakan orang, puisi yang bisa mengangkat derajat orang. Ini Hasan bin Sabit luar biasa. Akhirnya dia disewa oleh orang-orang elit Mekah untuk menjatuhkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, kalau demikian kamu saya bayar 10 kali lipat, tapi yang penting kerjamu bagus. Oke, apa kerja saya? Kerja saya kamu adalah menghinakan orang yang bernama Muhammad. Ya, kata Hasan bin Sabit, kecil, ya kan, kecil. Wong saya sudah biasa nih, orang hebat apapun kalau sudah kena puisinya ya bertele-tele nih.
Akhirnya kapan saya bisa menjumpai yang namanya Muhammad? Nah, akhirnya oke, sebentar lagi dia datang. Ketika itu rembukannya, musyawarahnya adalah di Bukit Sofa. Bukit Sofa itu sebelah, nggak terlalu jauh lah daripada Ka'bah. Nah, ketika itu sebentar lagi nih jam 11 pasti yang namanya Muhammad akan datang. Lah bener, setelah ditunggu lah namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang. Kemudian Kanjeng Nabi setelah datang ke Ka'bah, apa yang dia lakukan? Langsung tawaf, ya. Ini kebiasaan yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Jadi kalau kita nih umroh umpamanya langsung menghadap Ka'bah, itu jangan sholat tahiyatul masjid, tapi kita langsung tawaf. Maka ada tawaf kudum, ada tawaf wada. Tawaf kudum itu ketika kita pertama kali melihat Ka'bah, ketika nanti kita mau pulang tawaf wada. Maka Rasulullah ketika tawaf nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf baru satu putaran, maka Hasan bin Sabit melihat ini celahnya Muhammad ini di mana. Dia lihat rambutnya paling bagus, dia lihat jidatnya paling bagus, dia lihat matanya paling bagus. Sampai 2 putaran, sampai 3 putaran, sampai 4 putaran, 5 putaran, 6 putaran, 7 putaran, dari kepala sampai kaki tidak ditemukan celah kejelekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini mungkin rambut kita bagus, mungkin ya jidat kita bagus, ya pipi bagus, mulut bagus, tapi ada celahnya hidung pesek umpamanya. Kayak saya ini, ya kan? Ada saja, setiap manusia itu cacatnya, celahnya, kekurangannya ada. Tapi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan. Rasulullah itu sempurna penciptaannya. Sampai Hasan bin Sabit 7 putaran dia tidak mendapatkan celah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia apa malaikat katanya. Akhirnya apa? Karena tidak mendapatkan celah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tulis apa adanya saja. Ya, akhirnya dia datanglah ke Bukit Sofa, bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal dengan pasukannya senang nih, dengan rombongan musyawarahnya senang. Pasti sebentar lagi yang namanya Muhammad akan jatuh. Kenapa? Karena puisinya daripada Hasan bin Sabit. Lah setelah ditanya, Hasan bin Sabit, mana hasilnya? Apa kata Hasan bin Sabit? Nih uang DP-nya saya kembalikan. Loh kok demikian? Kenapa? Apa kamu nggak bisa melaksanakan tugasmu? Nggak bisa? Bener, saya tidak bisa melaksanakan tugas. Yang namanya Muhammad kagak ada celahnya, yang namanya Muhammad kagak ada aibnya, yang namanya Muhammad dari atas kepala sampai kaki seluruhnya adalah ajmalul mahasin. Dia sempurna ciptaannya, tidak ada cacatnya sama sekali. Tapi kok kamu tadi nulis apa yang kamu tulis? Apa yang kamu tulis, coba kamu baca. Akhirnya apa? Puisinya, syairnya dibaca. Wa ajmali minka lam taraqattu ainin wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin faka'annama qad khuliqta kama tasha. Ya, ini baca Quran ya Allah. Ini baca syair. Tapi mirip ya, karena bahasa Arab. Nah, kata Hasan bin Sabit, ya, wa ajmalu minka lam tarakattu ainin, tidak pernah mata ini, ya, tidak pernah mata ini memandang, tidak pernah mata ini menemukan ada kok seorang yang diciptakan begitu ganteng, begitu sempurna, ya. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, dan tidak pernah mata ini melihat ada perempuan yang melahirkan bayi sesempurna ini. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau wahai Muhammad diciptakan itu bebas
lepas dari segala aib, tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya sama sekali. Faka'annama qad khuliqta kama tasya, seakan-akan engkau ini diciptakan semau engkau sendiri. Subhanallah, inilah diri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya ceritakan? Biar kita lebih cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jam berapa, Bu? Lihat jam pakai kacamata dulu. Oh, jam 2.18. Katanya maksimal jam setengah 11. Berarti 10 menit lagi. Berarti doa aja kali ya. Nah inilah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal syarat bagaimana termasuk kita bagaimana cinta kepada Rasulullah harus paham, Bu. Kalau kita nggak paham bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita nggak kenal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masa kalah dengan hewan, kalah dengan serigala? Serigala saja itu kenal dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam riwayat diceritakan, dan cerita ini masyhur, cerita ini sering kita lihat di kitab-kitab itu. Suatu ketika nih ada serigala itu kenal dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya begini. Suatu ketika ada seorang pengembala ini di padang mahsyar, ya. Yang dikembala apa, Bu, kira-kira? Bebek. Yang dikembala ya domba, yang dikembala ya bisa jadi sapi, ya ada di sana mas, sapi, domba. Nah suatu ketika ini pengembala ini, nah biasanya di situ tuh pengembala itu jaga dari serangan hewan-hewan buas semacam serigala. Nah itu, nah biasa yang dimakan serigala ini adalah domba-domba yang keluar daripada, berpisah daripada gerombolannya, berpisah daripada rombongan inilah. Nah, suatu ketika ada seekor kambing yang keluar berpisah daripada rombongan, mau diterkam oleh serigala. Pas mau diterkam itu dilalah nih. Ngerti dilalah nggak, Bu? Ada orang Jawa nggak di sini? Banyak. Alhamdulillah banyak temen. Nah ketika ada tuh kambing mau diterkam sama seekor serigala, langsung ini dilalah dengan sigap ini, pengembalanya langsung mau dipukul itu serigala. Ketika serigala mau dipukul, apa serigala mengatakan, ala tattaqillah kunta baini rizqi wal bainahu. Apakah pengembala, apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ala tattaqillah, apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kintama baini wa bainar rezeki, mengapa kamu halangi rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat aku? Maka pengembalanya heran, wah ajib ini, ya. Ajib ad-difu tatakallama bikalamil insi. Ini ada serigala tapi bisa bahasa manusia, ajib. Maka kata serigalnya, bal anta ajibum minni, bahkan saya yang ajib, yang aneh itu ya elo, bukan saya. Loh kok saya yang heran, kenapa? Nah, maka dikatakan bahwa fauqa hadzal jabal nabiyyun la yab'atsullahu nabiyyan mithlah. Di balik gunung ini ada seorang nabi, seorang rasul, la yab'atsullahu, ya rasulan mislah, yang Allah tidak menciptakan rasul yang paling mulia kecuali itu rasul. Kok kamu masih duduk di sini? Nah ini kata serigala tadi. Padahal serigala itu tahu bahwa di balik gunung itu ada seorang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang paling mulia. Nah, dan yang terakhir Kanjeng Nabi hadir kepada kita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pesan yang terakhir karena tinggal 5 menit lagi ya. Pesan yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu 'alaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Alif lam ra ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika. Alif lam ra itu kalau kita mengartikan, kita menafsirkan sama Pak dengan alif lam mim, sama tafsirnya dengan yasin, dengan kaf ha ya ain sas, karena termasuk daripada al-akhruf makhata fi awail suwar ya, termasuk daripada ayat-ayat mutasyabbihat, ayat-ayat mutasyabbihat. Kemudian kitab anzalnahu, kami berikan, kami turunkan itu kitab ilaika kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ya. Untuk apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tugasnya Kanjeng Nabi diberikan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minadh-dhulumat ilan nur. Yang pertama, ini tugas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengeluarkan manusia minadh-dhulumat ilan nur, min dhulumati syirki ilal iman, yaitu daripada kegelapan kesyirikan kepada tauhid atau kepada keimanan. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih ya, sebelum Kanjeng Nabi diutus, maka kesyirikan di Mekah, kesyirikan di sekitar Mekah ataupun bahkan di Madinah itu banyak banget. Maka setelah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litukhrija ibadihi, dikeluarkan daripada seorang hamba min ibadatil ibadi, daripada penyembahan kepada hamba ila ibadati rabbil ibadi, yaitu untuk menyembah. Jadi diutusnya Rasulullah ini adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan yang disembah itu sesama makhluk. Artinya apa? Menyembah matahari, ini makhluknya Allah, menyembah angin, menyembah daripada patung-patung. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibadi, daripada penyembahan makhluk nyembah kepada ya Rabbnya hamba, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Min dhulumati, min dhulumatil jahiliyati ila nuril Islam, yaitu daripada kegelapan masa-masa jahiliyah kepada cahaya Islam. Ini diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu Mekah Madinah itu jahiliyahnya luar biasa ya, jahiliyahnya luar biasa. Bahkan di antara tanda kejahiliyahnya orang-orang kafir Quraisy Mekah itu begitu dihinakan seorang perempuan, seorang wanita itu direndahkan Pak, rendah, benar-benar rendah ya, nggak ada nilainya sama sekali, beda dengan perempuan-perempuan zaman sekarang ya. Dulu itu ketika sebelum diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, luar biasa, begitu rendah, nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah
di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, bahkan diceritakan di dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwal kadhim. Maka ketika mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah dikabarkan kalau mau mempunyai anak, seorang anak perempuan, maka dhalla wajhuhu muswadda wa huwal kadhim. Mereka itu marah, mereka itu paling tidak suka, benci banget kalau ada kabar umpamanya anaknya lahir perempuan. Kenapa demikian? Alasannya orang-orang kafir ketika itu senang perang kan butuh pasukan. Kalau nanti perempuan bagaimana? Kalau kalah bisa jadikan budak. Inilah diantara alasan kejahilian orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka itu banyak yang mengubur hidup anak perempuannya. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hadir, Rasulullah ada, Rasulullah diutus kepada mereka, maka perempuan diselamatkan derajatnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Kanjeng Nabi, man kana lahu salasata, barang siapa yang diberikan 3 anak perempuan, salah satu banat, barang siapa yang diberikan 3 anak cewek, fayarhamuhunna, kemudian dia rawat, dia kasih, dia sayangi, wa yu'adzibuhunna, kemudian dia ajarin, dia didik, dia bakut, dia jaga, wajabat alaihil jannah, maka wajib atas orang tuanya masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berita nih bagi bapak-bapak, ibu-ibunya yang punya anak perempuan 3, maka kata Kanjeng Nabi wajib baginya masuk surga. Maka seorang sahabat bertanya, wa in kana tastain ya Rasulullah, bagaimana jika punya 2 anak perempuan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun punya 2 anak perempuan, wajibat alaihil jannah, wajib dia masuk surga. Maka seorang sahabat bertanya, lau qala ahaduna wahidatun la qala wahidatun. Andaikan ini seorang sahabat ada yang bertanya, andaikan cuma 1 ya Rasulullah, pasti jawabnya Rasulullah juga sama, wajibat lahul jannah. Inilah maka Rasulullah angkat derajatnya daripada perempuan yang dulu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu tidak ada harganya, bahkan bisa dibunuh, bisa dimatikan, bisa dikubur hidup-hidup. Tapi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa tingginya nilai derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya 3 anak perempuan, maka wajib orang tuanya masuk surga. Orang yang punya 2 anak perempuan, wajib orang tuanya masuk surga. Bahkan 1 pun wajib orang tuanya masuk surga. Itulah daripada hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah setengah 11, udah kelewat 1 menit. Mudah-mudahan dimaafkan, dimaafkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.